Halo guys, David di sini dan ini adalah Asus Zenfone 2 Laser ZE550KL. Kayaknya agak telat karena HP ini saya review setelah Zenfone 3 baru saja diumumkan. Tapi nggak apa-apa karena harganya juga baru saja turun jadi 2 juta. Dan Zenfone 3 paling murah harganya 3 jutaan. Jadi HP ini masih bisa lah jadi pilihan yang menarik. Di pasaran ada dua jenis Zenfone 2 Laser. ZE550KG itu versi 3G dan ZE550KL itu versi 4G. Cara gampang ingatnya, huruf G di KG itu sama dengan GSM, dan L di KL itu artinya LTE. Cara simple tapi efektif. Ayo kita mulai review HP 4G ini dari sisi desainnya dulu. Bagian depan dari Zenfone 2 Laser tidak jauh beda dengan bagian depan dari HP Asus lainnya. Di bawahnya ada dagu khas Asus ditemani dengan tombol back, home, dan menu yang tidak ada backlight. Di atasnya ada LED notifikasi, kamera depan, dan earpiece. Di kanan kiri tidak ada apa-apa dan di bagian bawah ada lubang micro USB dan mikrofon. Nah, di bagian atasnya ada mikrofon lagi, lubang jack 3,5 mm, dan tombol power yang sangat jarang saya pakai. Selain susah dijangkau, HP ini sudah menyediakan fitur double tap to wake dan to sleep. Jadi tombol power cuma saya gunakan untuk mematikan HP ini. Di bagian belakang cukup rame, ada LED flash, kamera 13 MP, sensor laser autofocus, tombol volume, dan speaker. Saya suka dengan pola brush metal yang menghiasi bagian belakang HP ini, karena kelihatan lebih mewah dan apalagi pola ini kelihatan mengkilat. Jadi rasanya seperti logam beneran walaupun aslinya terbuat dari plastik. Walaupun layar di HP ini cukup lebar, 5,5 inci, saya tetap nyaman dalam memegangnya. Karena bagian belakang yang melengkung ini membuatnya pas di tangan. Tapi lebarnya memang nggak bisa bohong karena jempol saya tetap tidak bisa menjangkau semua sudut di layar dengan mudah. Overall sih, saya suka dengan desain HP ini. Tapi masih ada beberapa hal yang bisa dikembangkan dan kelihatannya Zenfone 3 punya desain yang lebih bagus. Zenfone 2 Laser adalah HP dengan layar 5,5 inci berpanel IPS dan kacanya sudah dilapisi Corning Gorilla Glass 4. Walaupun tidak menggunakan panel AMOLED, layar ini tetap mampu membawa tingkat kontras yang cukup tinggi dan masih enak untuk digunakan di bawah terik matahari. Warna yang dihasilkan HP ini terasa cerah yang pas, memang nggak secerah AMOLED, tapi juga nggak kusam seperti HP berpanel IPS murahan. Bicara soal aplikasi bawaan, saya mereview HP ini tanpa menginstal aplikasi bawaan yang terasa sangat banyak untuk melihat bagaimana performa yang diberikan Asus dari awal. Hasilnya, HP ini terasa agak lambat karena kita harus menunggu sekitar 2-3 detik sampai aplikasinya terbuka. Aplikasinya sendiri sih lancar jaya kalau sudah dibuka, yang lambat cuma proses awal aja. Selama 2 minggu pemakaian, saya sudah terbiasa dengan proses 2-3 detik ini dan bukan jadi masalah lagi. Tapi dalam situasi darurat yang sangat jarang terjadi, 2-3 detik ini bisa menyebalkan. Untuk software, HP ini menjalankan Android Lollipop yang katanya akan segera update ke Marshmallow. Tidak banyak perbedaan dalam pengoperasian Zen UI dengan UI yang lain. Jadi, pasti tetap kelihatan familiar dengan HP lain. Aplikasi bawaannya pun beragam. Mulai dari yang guna seperti Splendid, Kids Mode, Tema, dan Mirror, sampai ke aplikasi yang nggak guna seperti Zen Circle, Zen Flash, dan Zen Talk. Masih banyak aplikasi yang lain, tapi kegunaannya masih tergantung masing-masing pengguna. Kalau yang 3 tadi sih saya yakin nggak ada yang pakai. Zenfone 2 Laser ZE550KL memiliki spesifikasi yang biasa untuk HP 2 juta. Prosesornya Snapdragon 410, GPU Adreno 306, RAM 2GB, dan memori internal 16GB yang bisa diperluas dengan microSD. Memang kedengaran biasa sih. Yang cukup oke di atas kertas adalah kamera belakang 13 MP, kamera depan 5 MP, dan baterai 3000 mAh yang bisa bertahan lebih dari 1 hari untuk pemakaian normal. Screen on time-nya sekitar 4 jam. Sensornya sendiri terbilang cukup lengkap karena semua yang penting ada di HP ini, mulai dari sensor cahaya, akselerometer, sampai gyroscope. Performa gamingnya tidak jauh beda dengan Zenfone Max yang kemarin saya review. Untuk game berat seperti Lara Croft Go, setting grafis paling tinggi akan membuat HP ini kepayahan. Setting menengah udah enak dimainkan walaupun nggak mulus, dan setting rendah akan membuat gamenya jadi lancar, tapi ya grafisnya tidak maksimal. Untuk game ringan seperti Subway Surf dan Tahu Bulat tidak ada masalah. Bahkan saya sempat membuat review game Tahu Bulat menggunakan HP ini sebagai device-nya. Untuk kamera, sepertinya ini aspek yang paling kuat dari HP ini karena namanya saja sudah laser. Salah satu fitur di kameranya. Dan kayaknya itu memang benar. Sayangnya kekuatan besar itu juga diikuti dengan tanggung jawab yang besar. Maksud saya kelemahan yang cukup terasa. Autofocus di HP ini memang cepat, tapi processing gambarnya lambat.
Jadi kita nggak bisa mengambil banyak foto dengan cepat. Hasil gambarnya sendiri sih sudah bagus. Warnanya sudah kelihatan natural dan detailnya pun tajam. Low light? Lumayan. Satu-satunya kelemahan di HP ini cuma dynamic range-nya yang bisa jauh lebih baik kalau pakai mode SDR. Untuk kamera depan udah sip, nggak ada komplain. Kesimpulannya, Asus Zenfone 2 Laser ZE550KL adalah HP yang standar. Standar di sini bisa diartikan kedua hal. Kalau diartikan negatif, HP ini biasa banget, nggak ada yang spesial. Memang kameranya cukup kuat, tapi kesannya nggak setinggi kuatnya baterai di Zenfone Max. Performanya pun biasa, nggak bisa dipamerin ke teman. Tapi, kalau kata standar itu diartikan positif, ini adalah HP-nya segala umat karena bisa memenuhi kebutuhan mayoritas pengguna smartphone tanpa masalah. Soalnya HP ini sudah memenuhi kriteria smartphone yang baik. Harganya oke, performa lumayan, baterai oke, kamera oke, build quality oke, layar oke, dan katanya after service Asus juga oke. Saya bilang katanya karena saya nggak pernah kesana, tapi sering dengar omongan orang. Zenfone 2 Laser memang nggak punya kartu as buat ngalahin musuhnya, tapi kadang-kadang pakai kartu Queen aja sudah cukup kan? Demikian review gadgetin untuk Asus Zenfone 2 Laser ZE550KL. Like jika Anda suka dengan video ini, dislike jika tidak suka, dan jangan lupa untuk komen, share, dan subscribe bagi Anda yang belum. Terima kasih sudah menonton, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yo!